Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita menghitung atau cara menghitung elastisitas menggunakan hasil analisis regresi linear. Teman-teman perlu mengetahui bahwa ketika kita melakukan analisis menggunakan regresi linear, kita dapat menindaklanjutinya dengan melakukan perhitungan nilai elastisitas. Jangan kemana-mana, simak video ini hingga akhir. Sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada teman-teman semuanya, agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari Kanadata, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Yang pertama, kita pahami dulu apa itu elastisitas. Bagi teman-teman yang mendalami ilmu ekonomi tentu sudah tidak asing karena elastisitas ini banyak dibahas di beberapa mata kuliah. Atau bagi teman-teman yang mengambil di SMA atau SMK ekonomi, mata pelajaran ekonomi atau dasar ekonomi, itu umumnya akan juga disampaikan mengenai elastisitas. Jadi elastisitas ini mengukur seberapa responsif variabel dependen terhadap perubahan variabel independen. Jadi kalau variabel independen atau variabel bebas ini berubah, bagaimana responnya variabel dependen terhadap perubahan variabel bebas tersebut. Kemudian satuannya apa ya kalau kita menggunakan elastisitas? Ya, persen. Kita menggunakan satuan persen. Jadi elastisitas ini menunjukkan persentase perubahan pada variabel dependen saat variabel independen berubah 1%. Seperti itu. Ini sangat penting ketika kita menggunakan dalam model untuk melihat sensitivitas variabel. Oke, kita lanjutkan. Jadi, bagaimana teknis kalau kita akan menghitung nilai elastisitas tapi dari hasil analisis regresi? Kan kalau kita melakukan analisis regresi, kita bisa terdiri dari banyak observasi. Kita estimasi dalam analisis regresi. Lalu bagaimana cara menghitung elastisitasnya? Komponen yang diperlukan untuk menghitung elastisitas yang pertama adalah koefisien regresi. Ini menunjukkan pengaruh perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi koefisien regresi dari variabel independen yang akan kita hitung elastisitasnya itu yang akan kita gunakan. Selanjutnya, selain koefisien regresi hasil estimasi, kita juga perlu menghitung nilai rata-rata dari variabel X dan juga dari variabel Y. Nah, sekali lagi saya tekankan, komponen untuk menghitung elastisitas adalah koefisien regresi. Kemudian rata-rata dari variabel X atau variabel independen. Dan rata-rata dari variabel Y atau variabel dependen. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita gunakan rumus apa? Jadi, kalau kita di atas ini adalah formula dari regresi linear sederhana ya. Y sama dengan alfa plus beta kali X. Maka elastisitas dihitung sebagai B. Beta ini adalah koefisien dari variabel X. Kemudian X ini maksudnya adalah rata-rata dari variabel X dan Y adalah nilai rata-rata dari variabel Y. Untuk menghitung rata-rata sangat mudah, sobat. Jadi kita tinggal menggunakan Excel saja dari data asli kita. Ketikkan formula sama dengan average, buka kurung, kita blok data ya. Dari yang awal sampai yang terakhir, kemudian tutup kurung, baru tekan enter. Lalu itu ketemu nilai rata-ratanya. Begitu juga untuk variabel Y. Nah, yang beta ini kita ambil dari hasil analisis regresi tadi, yang hasil estimasi ya, yang sudah kita olah. Oke, kita berikan contohnya. Nah, misalkan di sini nilai beta itu adalah negatif 1,5. Jadi ini adalah koefisien regresi dari harga. Ini contoh variabel independennya adalah harga, ya. Kemudian
variabel dependennya adalah permintaan, ya, demand, ya, permintaan. Jadi, bagaimana pengaruh harga terhadap permintaan? Nah, hasil estimasinya adalah min 1,5. Ini hasil analisis ya, setelah kita mengumpulkan data harga dan permintaan dari sekian N observasi. Ketemunya betanya adalah min 1,5. Kemudian kita hitung rata-rata produk. Nah, rata-rata produknya adalah setelah dirata-ratakan, ini contohnya adalah 10. Ini sudah hasil nilai rata-rata. Kemudian permintaan rata-ratanya kita hitung misalkan adalah 200. Lalu untuk menghitung elastisitas, tinggal kita gunakan rumus yang tadi. Elastisitas sama dengan beta dikali rata-rata X dibagi rata-rata Y. Min 1,5 dikali 10 per 200 ya. Tinggal ini 1/20 ya, kali 1,5. Min 0,075. Nah, kita ketemu elastisitasnya adalah untuk harga terhadap permintaan itu adalah min 0,075. Jadi kalau kita interpretasikan, setiap kenaikan 1% harga, maka permintaannya berkurang 0,075%. Itu. Atau dibalik seperti ini juga boleh. Permintaan berkurang 0,075% untuk setiap kenaikan harga sebesar 1%. Begitu cara interpretasinya. Mudah-mudahan teman-teman memahaminya. Dari hasil elastisitas tadi itu menunjukkan hubungan negatif ya, lebih kecil dari 0 ya. Oke. Nah, berarti kalau kita melihat masuknya di mana dari nilai tadi? Karena kita golongkan ada em, elastisitas yang lebih besar dari satu, ada juga yang kurang dari satu atau sama dengan satu. Kalau sama dengan satu disebut dengan elastisitas unitary ya atau uniter. Nah, kalau lebih dari satu nilainya elastis. Kalau kurang dari satu berarti inelastis. Artinya variabel dependent kurang responsif. Kalau lebih dari satu ini artinya variabel dependent sangat responsif terhadap perubahan variabel independent. Contohnya kalau tadi kurang dari satu ya berarti inelastis. Jadi ada produk-produk misalkan yang sifatnya elastis dan inelastis. Oke, jadi sampai di sini mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman tambahan untuk teman-teman yang sedang melakukan analisis lebih lanjut untuk menghitung nilai elastisitas. Jadi nilai elastisitas ini tidak bisa kita peroleh langsung dari software, namun kita hitung lanjutan setelah kita peroleh hasil estimasi menggunakan regresi. Baik, demikian video yang dapat Kanda Data sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan menambah insight baru bagi sobat yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Terus dukung channel Kanda Data agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.